Keraguan dan kebingungan di wajah penguasa kota Liancheng diam-diam menghilang. Seolah-olah dia ingin memahami sesuatu. Senyum muncul di wajahnya. Kami berjuang bersama. Mengatakan itu, dia menepuk pundak para prajurit di sampingnya. Para prajurit yang hadir tercengang. Mereka tidak pernah memikirkannya. Dan penguasa kota Liancheng tidak pernah mengatakan apa tujuan sebenarnya dari pertempuran yang ingin dia lawan. Semua orang hanya melihat bahwa dia memperluas kekuatannya dan tumbuh. Selangkah demi selangkah, mereka pergi ke sisi berlawanan dari Mahkamah Agung. Dan sampai hari ini, mereka telah memulai pertempuran nyata, pertempuran tanpa akhir. Tapi sampai hari ini, para prajurit ini tidak pernah tahu apa tujuan mereka sebenarnya. Berjuang untuk apa? Sekarang, mereka mengerti bahwa di jantung penguasa kota Liancheng, mereka berjuang untuk mengubah situasi dunia peri saat ini. Seorang prajurit bertanya dengan berani. Tuan kota, bisakah Anda memberitahu saya seperti apa dunia peri yang ingin Anda ciptakan? Tuan kota Liancheng ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, saya tidak tahu. Tetapi saya tahu bahwa setidaknya saya akan mempromosikan dan mengembangkan metode pembuatan tanah awan. Sejujurnya, saya telah memperoleh metode produksi tanah awan baru dari Master Cahaya, dan tidak ada yang akan menggunakannya di masa depan. Batasan awan dan tanah. Pertumbuhan Anda. Utusan, ini adalah hal yang seharusnya sudah dihilangkan sejak lama. Keputusan para tetua tidak lagi seperti dulu. Untuk pengembangan dunia abadi, tetapi untuk stabilitas kekuatan mereka sendiri. Saya telah membaca penciptaan dunia abadi. Keputusan awal. Di mana seperti sekarang, hanya gesekan internal yang tak ada habisnya. Saya juga ingin memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk tumbuh dan berkembang. Masing-masing dari kalian harus memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menunjukkan bakat kalian. Dan kalian tidak akan kehilangan kesempatan ini karena kalian tidak setia kepada Mahkamah Agung. Tuan Kota Liancheng berbicara sedikit demi sedikit, mengungkapkan pikiran di dalam hatinya satu persatu. Selain para prajurit, orang-orang kepercayaan yang terlambat itu melihat pemandangan di depan mereka dengan beberapa keraguan di hati mereka. Sejauh pemahaman mereka tentang penguasa kota Liancheng yang bersangkutan, adegan saat ini hanya untuk mengumpulkan hati orang-orang, untuk menstabilkan hati militer, seluruh pasukan tidak akan runtuh. Dan ini hanyalah sarana penguasa kota untuk memperbaiki kota. Mereka melihat pemandangan di depan mereka dengan segala macam pikiran. Di tembok kota yang berlumuran darah, penguasa kota naik di atas bahu seorang prajurit, menyaksikan matahari yang perlahan-lahan tenggelam di langit, dan menceritakan ambisinya. Berapa banyak orang yang percaya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan penguasa kota Liancheng, dan apa yang dia katakan saat ini adalah harapan terdalamnya. Dunia yang berbeda. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu prajurit itu. Namun, jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini di ketentaraan, itu akan mempengaruhi moral sampai batas tertentu. Tamparan ini adalah hukuman. Ingat, kamu tidak diperbolehkan melakukannya lagi lain kali. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu dapat mengatakannya. Saya hal yang sama. Anda dapat menemukan apa saja. Saya bertanya. Matahari terbenam di cakrawala tiba-tiba melintas sesaat, seolah-olah ada tanggapan atas kata-kata penguasa kota Liancheng. Orang-orang yang hadir agak emosional. Mereka tampaknya berhubungan dengan penguasa kota Liancheng untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya, mereka tahu dunia seperti apa dan seberapa luas segala sesuatu di jantung tuan kota Liancheng. Saat senja terakhir menghilang ke langit, seluruh dunia menjadi sepi. Dan penguasa kota Liancheng menepuk para prajurit di sampingnya. Ketika kamu memiliki cukup istirahat, bangun dan periksa. Mahkamah Agung tidak bisa membiarkan kita beristirahat seperti ini. Mereka pasti akan melakukan tindakan lain. Ngomong-ngomong, jika ada seseorang yang memesan, ingatlah untuk mengenali identitasnya dan melawan. Moral sekelompok tentara tinggi sekarang. Tetapi ketika mereka mengingat instruksi dari penguasa kota Liancheng, satu-satunya orang yang perlu mengidentifikasi identitas mereka. Ini berarti bala bantuan mereka hanya memiliki sedikit orang? Ada begitu sedikit orang. Bagaimana mungkin membawa mereka keluar dari pengepungan? Ini jelas tidak mungkin. Kecuali kekuatan orang yang datang telah melampaui ranah besar utusan ilahi. Yaitu tingkat dewa. Dan yang terendah pasti dewa liar. Tetapi di Mahkamah Agung, siapa yang dapat menempati peringkat di antara para dewa liar? Bagaimana mereka bisa diselamatkan oleh Mahkamah Agung? Semua orang agak curiga. Tuan kota tuan. Dapatkah dikatakan bahwa ada bala bantuan di tingkat dewa liar? Penguasa kota Liancheng menggelengkan kepalanya. Dewa liar tidak cukup di sana. Lagi pula, dia belum menguasai sejumlah aturan dunia, tapi dia bisa bertarung lebih baik daripada ksatria rata-rata. Semua orang menghela nafas lega, tetapi dalam sekejap mata, orang-orang ini memiliki keraguan yang lebih besar. Siapa ini? Tuan kota Liancheng ragu-ragu sejenak, tetapi memutuskan untuk mengaku. Bagaimanapun, masalah ini dapat disembunyikan sekarang dan tidak akan disembunyikan di masa depan. Tuan Cahaya. Begitu mereka mendengar kata Lord of Light, sekelompok tentara merasa agak tersesat di hati mereka. Meskipun catatan kuil Lord of Light tidak buruk,
dalam hal persepsi para prajurit ini terhadap Lord of Light, itu tidak terlalu baik. Gagal, dalam kompetisi. Dan kemudian, diblokir, oleh Mahkamah Agung di wilayah Bintang Changlan. Ini adalah, fakta, yang mereka temui. Meskipun Mahkamah Agung kalah melawan Qin Yichen, dalam beberapa hal, keuntungan Mahkamah Agung terlalu besar, dan bahkan Qin Yichen tidak berniat menentang mereka dalam hal ini. Tampaknya melihat keraguan para prajurit ini, penguasa kota Liancheng tertawa. Kenapa? Anda tidak benar-benar percaya omong kosong Mahkamah Agung? Jika Lord of Light benar-benar dirugikan, seperti yang mereka katakan, dalam semua aspek, mengapa menurutmu Lord of Light bisa berdiri di depan kita? Dan mengapa dia bisa membentuk aliansi denganku? Dihakimi oleh Mahkamah Agung Tuhan. Kebohongan telah membutakan mataku. Penguasa cahaya adalah yang paling cakap di antara semua orang yang pernah kutemui. Kuil penguasa cahaya di bawah komandonya juga yang paling potensi. Jika saya cukup beruntung untuk melihat kota pemurnian Beiyun. Kejatuhan Mahkamah Agung, kuil penguasa cahaya, adalah lawan kita berikutnya yang harus dipecahkan. Tuan kota Liancheng memberikan evaluasi yang begitu tinggi, dan sekelompok tentara tercengang. Ini benar-benar berbeda dari informasi yang mereka hubungi. Itu berdampak besar pada mereka. Setelah berbicara dengan para prajurit ini, penguasa kota Liancheng menggelengkan kepalanya. Tetap bertugas, dan aku akan mengantarmu kembali. Setelah mengatur urusan semua pihak, penguasa kota Liancheng agak murung, dan mengerutkan kening di kediaman sementara. Premis paling dasar baginya untuk membawa orang-orang ini kembali adalah bahwa Lord of Light akan muncul untuk membantunya menghadapi lawan-lawannya. Melihat cahaya lilin yang berkibar, wajah penguasa kota Liancheng sedikit suram. Tujuan kali ini memang tercapai. Ke depan, hubungan antara musuh dan teman akan lebih jelas. Kamu juga bisa mulai membersihkan interior. Hanya saja kali ini terlalu banyak orang yang tersesat.